Kamu tinggal apa ya, ngomong Bagus terus banget terang ngomong gitu. di sini teh. Aku juga bisa loh Berapa hidup kita? tanpa kamu, daripada aku ngebatin tiap hari. Kamu bilang seperti itu aja, nggak apa-apa. Kalau misal nanti dia kasar sama kamu, Idi, pacaran di sini. astagfirullah. Ih, baru ya. Mau apa-apaan sih, baru juga datang udah kayak gitu. Apa kabar? Baik. Pacarnya? Oh ya Mbak, udah lama pacaran sama teman saya. Udah sekitar Dek, Ya? kita kan udah lama nih nikah. Jadi duduk dulu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan sedikit ataupun permasalahannya besar, jadi kita harus ngomongin ya baik-baik biar nggak kita selamanya tengkar terus. Iya, udah tenang aja. Ya. Kapan aku nggak pernah cerita sama kamu, Mas? Aku pasti cerita kok. Kamu Ya tenang aku aja. ngomong kayak gitu bukannya apa ya, biar hubungan kita pernikahan kita itu harmonis. Ya aku ngomong kayak gini. Ya aku cuma takut aja kita terus-terusan bertengkar. Kalau udah ada masalah sedikit, ya kita omongin lah baik-baik. Maksudnya ya aku namanya juga suami ya nggak mau istrinya deket sama cowok. Ya meskipun cuman sebatas teman. Ya aku cuman nggak mau. Iya, Kamu dengerin aku nggak sih? Dari tadi diliatin. iya main HP dengerin, kayak gini. Mas. Ini siapa sih, Umar? Temen kantor aku. Kamu jangan bohong ya sama aku. Kalau nggak percaya udah nanti aku bakalan ketemu sama Mas Umar. Ya biar Mas Umar bilang sendiri sama Mas kalau aku sama dia itu hanya sekedar temen kantor gitu. Kenapa kamu sampai nanya kayak gitu? Udah Nanya makan apa apa? belum? Emangnya teman harus nanya kayak gitu ya? Ya enggak Mas. Mas Umar ini sakit ya kapan hari ya aku sebagai teman basa-basi lah, sudah makan, sudah minum obatnya apa belum gitu, soalnya kan satu kantor. Mas tahu Perhatian sendiri banget ya. kan. Ya, Mas ini apa-apaan sih, cuman tanya makan aja udah kayak gitu. Harusnya kamu nggak usah nanya kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau nanya, udah sembuh apa belum? Ya kamu harusnya sama teman kantor kamu dong. Ya kan dia emang teman kantor aku. Maksudnya sama yang lain, kamu jengukin baru kamu nanya. Gak usah ngomong di HP kayak gitu. Mas Gita ini Kamu itu sudah punya apa-apaan suami ya. sih? Kamu itu sudah punya suami. Aku nggak suka nih kamu nanya-nanya kayak gitu sama laki-laki lain, sekalipun dia teman kamu. Kamu Mas ya. lagian itu cuman teman kantor aku loh, nggak lebih. Aku Emang ada ngeliat apa salahnya kamu sih? akhir-akhir ini kayaknya kamu sikap kamu berubah deh. Berubah gimana? Aku tiap pagi mesti masak buat kamu meskipun aku sudah kerja kayak gini. Aku kurang apa sih, berubah apanya sih? Mas kali yang berubah. Mas sekarang malah tambah ngomel-ngomel nggak jelas deh. Dikit-dikit ngomel. Apaan sih nggak jelas banget? Atau jangan-jangan Mas ada cewek lain nih di luar sana. Jadi setiap hari ribut terus sama aku Kamu kayak jangan gini. bolak-balikan fakta ya. Aku nanya kayak gitu sama kamu, kenapa kamu harus nanya balik kayak gitu sama aku? Ya karena aku emang juga curiga sama Mas. Yang berubah itu bukan aku tapi Mas. Lagian Mas ini apa-apaan sih? Masalah sepele cuma tanya makan kayak gini sudah dibesar-besarin. Gak tahu lagi deh, capek aku sama Mas. Tahu gitu aku nggak ikut ke sini. Mending aku di rumah juga tiduran. Biasanya weekend juga. Gile ya malah ikut Mas kayak gini. Sampai sini juga ribut kayak gini nggak jelas. Kamu kok sampai marah kayak gitu sih? Ya lagi duluan yang mulai. Padahal aku nanyanya baik-baik loh. Mas tanya baik-baik itu nggak kayak gitu. Sampai ngerampas HP aku segala. Ya, Udah sekalian Mas nggak usah ngizinin aku buat megang HP gitu. Kamu tahu aturan nggak? Kalau ada orang ngomong jangan main HP. Ya kan aku tanya, ini temen aku. Lagian aku ngedengerin kok. Nggak aku cuekin Mas. Ya kalau aku nyuekin Mas.
Lama-lama juga capek aku kayak gini terus, Mas. Mas sudah tahu sendiri aku nih sudah kerja sekarang. Kesibukan aku itu bertambah, jadi tolong dong jangan nambah beban istri. Ya udah. Daripada kita tengkar di sini, mending kita langsung ke kantor aku aja ya. Ya udah sana. Kamu kok marah kayak gitu sih? Iya katanya Mas mau ke kantor. Ya udah silakan Mas ke kantor. Ya, aku kan ngajak kamu ke kantor sekarang. Ya enggak, aku nggak mau. Aku mending tunggu sini atau aku tunggu di taman aja. Nanti Mas jemput aku di sana. Tadi kamu bilang mau ikut aku ke kantor, kenapa sekarang udah nggak mau kayak gitu? Ya aku sudah bad mood, Mas. Hilang sudah aku bete. Males aku kumpul sama Mas. Kalau aku tetap kumpul sama Mas ya sama aja. Bakalan ribut sampai di kantor Mas. Apa kata orang kantor Mas? Gak mau kan? Malu kan pasti. Ya udah sana cepetan urusin ini Mas. Pekerjaan Mas di kantor. Cepet balik ya. Aku lapar nih nggak makan. Ya ngomong. Kan? Gitu nggak mau aku yang berubah. Sendirinya ngomel mulu. Bukannya jadi suami pengertian. Untung ada Mas Umar. Suka ngibur aku. Aku tunggu di sana aja deh. Beli cilok atau apa buat ganjil perut. Jam berapa nih? Bi. Pak Gita. Duduk dulu, Bi. Aku ada yang mau diomongin nih sama kamu. Nggak di kantin aja Pak di sini? Biar di sini aja, Bi. Aku cuma sebentar kok. Oh iya, mengenapa ya Pak ya? Kita sebulan lagi bakalan kerja sama PT Marco Polo. Jadi kamu harus tahu pihak sana itu minta perjanjiannya sama kita itu seperti apa. Jadi nanti bakalan yang aku kirim ke sana itu kamu. Jadi aku nggak bisa ikut. Nah, dan yang bisa menyelesaikan itu kamu, Bis. Jadi aku cuma nanya nanti sama kamu perjanjiannya seperti apa. Kalau misalkan 50-50 ya kamu ambil aja. Kalau misalkan nggak enak sebelah ya kamu jangan ambil aja. Oke siap, kalau kayak gitu Pak Gita, saya bakalan bekerja semaksimal mungkin, dan juga jika kerjasama ini lebih menguntungkan pihak sana mungkin saya bakalan tolak, dan jika memang ini saling menguntungkan kerjasama bakalan dilanjutin. Seperti itu Pak Gita. Dan saya mau nanya nih lagi Bi sama kamu. Ini bukan tentang pekerjaan sih. Oh terus Pak, kalau bukan tentang pekerjaan, tentang kamu apa kan udah lebih lama menikah daripada aku. Oh Kamu iya, nggak pernah tengkar ya sama istri kamu? Oh, kalau masalah tengkar Pak, ya yang jelas sih yang namanya suami istri dalam keluarga itu pasti kok ada Pak pertengkaran. Cuman terkadang saya tuh lebih mengalah loh Pak, daripada harus meladeni istri saya ketika bertengkar. Jadi kalau pertengkaran itu dilanjutin tambah besar Pak, nanti akan berakhir dengan perceraian gitu loh Pak. Sedangkan harapan setiap manusia itu Pak, kita tuh kawin sekali, nikah sekali, terus ya mati pun sekali. Enggak ada orang yang pengen nikah tuh berkali-kali. Nah, mungkin kejadian terhadap orang yang sering menikah sampai berkali-kali karena apa? Karena hal sepele, hal kecil yang dibesar-besarkan Pak, terus berakibat kepada kehancuran rumah tangga dan perceraian seperti itu. Emang kenapa sih Pak kok tiba-tiba Bapak tuh tanya hal-hal yang seperti itu? Ya aku cuma mikir aja. Ya aku kan barusan tengkar sama istri aku. Aku cuma mikir aja, apa mungkin cuman aku aja yang tengkar sama istri aku? Masa orang yang nggak pernah tengkar sih? Aku cuma menanyakan sama diri aku sendiri, Bi. Karena setiap ada hal kecil pasti dibesar-besarin sama istri aku. Aku cuma takut aja ada pihak ketiga di hidup dia. Gini Pak Gita, Nah ini kan cuma ketakutan manusia kan, ini kan manusiawi kan, nggak apa-apa kan. Gini Pak Gita, sebelum Pak Gita memiliki bukti atau hal-hal lainnya, jadi jangan pernah berprasangka buruk terhadap istri Pak Gita. Terkecuali memang ada hal yang benar-benar membuat pikiran Pak Gita terganggu dengan istri Pak Gita. Artian hal yang memang benar-benar mencurigakan dari istri Pak Gita,
Boleh dong Pak Gita curiga, tapi jangan Pak Gita nuduh. Pak Gita harus ada bukti dulu, baru Pak Gita bertindak. Dan kalau saya pribadi ya Pak Gita ya, seandainya istri saya selingkuh, ya yang jelas saya bakalan lepas Pak, bakalan saya tinggal Pak. Karena apa? Karena sudah menginjak-injak martabat laki-laki kalau seperti itu. Dan juga kita sebagai seorang laki-laki tidak dituntut untuk setia kok Pak. Yang dituntutkan terhadap laki-laki itu kan kita dituntut untuk menjadi yang apa ya, bertanggung jawab terhadap istri-istri kita. Kalau perempuan Pak wajib hukumnya dan dituntut untuk setia terhadap laki-laki. Aku nanya kayak gini sama kamu, mungkin kamu lebih berpengalaman daripada aku, karena kan aku nikah masih dapat 1 tahun. Kalau kamu kan udah lama, jadi ya mungkin kamu sudah tahu pahit manisnya kehidupan sama istri kamu seperti apa. Ya Betul, mungkin Pak. aku memang harus banyak-banyak belajar dalam rumah tangga aku sih. Atau gini Pak ya, saya berpikir dari tadi, atau mungkin istri Bapak nih masih kurang dewasa kali Pak ya. Jadi Ya, mungkin. hal-hal kecil bisa jadi besar. Itu karena apa? Mungkin ya karena perempuan masih kurang dewasa, dan seharusnya Bapak juga lebih ini ngasih dia tuh arahan Pak. Ya, aku terima kasih nih sama kamu atas saran kamu. Ya mungkin ini bisa dibuat pelajaran lah. Aku kedepannya menjalani hubungan sama istri aku bakalan lebih baik lagi. Iya Pak. Oh ya Pak, saya juga ada yang pengen saya omongin sama Bapak nih. Masalah nih karyawan baru Pak, baru sekitar 1 bulan lebih sih Pak kerjanya. Dia tuh cekatan, orangnya disiplin. Ya, perekrutan karyawan udah selesai semua. Sudah selesai semua Pak. Dan kalau bisa sih Pak, saya mau rekomendasikan dia ke lebih tinggi dikit Pak. Namanya sih Ervina. Karena untuk perekrutan karyawan kamu yang pegang Bi, dan juga pasti kamu yang bakalan tahu kinerja dia seperti apa. Ya sah-sah aja sih kalau misalkan kamu mau ngangkat dia. Ya aku nggak keberatan karena kamu yang tahu. Kalau masalah kinerjanya Pak ya, sudah tidak bisa diragukan lagi Pak. Yang jelas kedepannya perusahaan, jika dia yang ini agak tinggi dikit lah Pak posisinya dia, yang jelas perusahaan ini bakalan tambah maju. Dan juga kalau saya nggak izin sama Bapak, tiba-tiba saya ngangkat dia, yang jelas kan Bapak bakalan tanya sama saya, tanda tanya. Jadi saya harus ngomong dulu sama Bapak, baru saya bisa loh Pak. Gitu. Ya kalau misalkan hal itu bakalan bikin kantor kita menjadi lebih pesat lagi, ya kenapa enggak? Aku bersyukur banget sama kehidupan aku yang sekarang. Aku udah punya kerjaan, terus aku juga menempati posisi yang memang aku mau, yang udah emang aku cita-citakan dari waktu aku kecil. Ya semoga aja aku bisa ngangkat derajat orang tua aku. Semoga kedepannya juga pekerjaan aku lancar, nggak ada hambatan apa-apa. Kalau diinget dulu, kayaknya nggak mudah deh kayaknya kalau aku harus ada di posisi sekarang. Banyak gak yakinnya, banyak overthinkingnya, aku nggak bakal masuk, aku nggak sesuai, aku selalu mikir kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang aku bisa, aku berhasil mencapai apa yang aku mau. Oh iya, kan aku masih ada tugas. Pak Abi mana ya? Jangan sampai dia keburu pulang. Soalnya kan masih ada berkas yang belum dia tanda tangani. Ntar kalau misal belum ditanda tangani, aku bingung sendiri besok. Kan besok udah harus kepake. Pak Abi biasa kalau jam segini kemana ya kalau jam istirahat? Aku cari aja deh dulu, mungkin aja ada di kantin pojok. Dia kan lagi makan siang. Padahal udah hampir 15 menit aku nunggunya. Katanya cuma sebentar. Kok lama? Aku telepon lagi deh.
Nah, ini orangnya. Lama banget. Katanya gak nyampe 15 menit. Ya maaf, masih ada urusan. Kamu kenapa kok mukanya cemberut gitu? Ya, biasalah, ada masalah di rumah. Suami kamu. Ya, gitulah Mas. Aduh. Kan? Kamu kenapa harus menikah sama orang yang tidak tepat seperti dia? Hah? Ya Mas tahu sendiri kan, aku sama dia itu dijodohin sama orang tua aku. Dan ya aku dulunya ya mau aja dijodohin sama dia Karena hutang. Iya kan? Bukan karena apa? Karena hutang kan? Aku sudah tahu semuanya, Gah. Kamu itu harusnya nolak, jangan mau. Aku itu mampu untuk membayar semua hutang-hutang kamu. Ya kan dulu aku masih belum kenal sama Mas Umar. Ya udahlah, nggak usah bahas itu, malah tambah bete aku. Udahlah, Iya, biar udah, dia ya, itu ke maaf. kantornya lah, segala macam. Lagian aku kesini juga mau nambah mood, bukan ngurangin mood. Iya, aku paham. Kamu nemuin aku di taman di sini kan kita mau bahagia, bukan mau untuk bertengkar kan? Gimana nih? Apa? Mau sampai kapan kita mau ya kayak gini terus? Ya gimana Mas? Ya aku juga bingung aku harus ngapain. Aku punya suami tapi aku emang sudah gak ada rasa sama suami aku kayak gitu. Ega, kamu itu masih pertama loh. Ini masih awal, masih mau jalan 1 tahun. Iya sih, benar. Pokoknya nanti kamu nggak usah khawatir. Secepatnya nanti ya kamu harus tinggalin dia dan aku akan menikahin kamu. Pokoknya aku akan buat kamu bahagia seumur hidup. Aku janji. Saya kok. Iya. Kamu sudah makan? Belum, ya gara-gara suami aku nyuruh aku ikut ke kantornya itu, jadi aku nggak masak soalnya dia buru-buru banget. Jadi Aduh. udah nggak ngomong, malah pagi-pagi baru ngomong kalau mau ngajak aku ke kantornya. Gini Gah, aku kasih solusi. Kamu sekarang kan sudah punya kerja, ya. Kamu juga bisa mencukupi semua kebutuhan kamu tanpa harus kamu jadi beban suami kamu. Kamu tinggal apa ya, ngomong terus terang gitu. Aku juga bisa loh hidup tanpa kamu, daripada aku ngebatin tiap hari. Kamu bilang seperti itu aja, nggak apa-apa. Kalau misal nanti dia kasar sama kamu, Idi, pacaran di sini. astagfirullah. Baru ya. Mau apa-apaan sih, baru juga datang udah kayak gitu. Apa kabar? Baik. Pacarnya? Ini. Biasalah, dia temen aku. Oh, temen. Maksudnya kamu itu temen aku gitu oke, loh. oke. Dari mana, Vin? Waduh, kayaknya udah pindah profesi, kayaknya udah punya kegiatan nih sekarang. Punya kerjaan dong. Udah gak nganggur dong. Iya, udah terlihat kok dari cara berpenampilan kamu, udah pakai sepatu sekarang, udah pakai tas lagi. Aduh. Kerja di mana sekarang? Di PT Channel Production. Waduh. Hebat kamu ya bisa kerja di kantor ya. Hebat dong. Nah, ngomong-ngomong jangan cuman kerja aja nih. Kapan suaminya yang mau dikenalin? Pasangannya punya pacar atau belum, atau sudah tunangan atau gimana, atau masih Mending galak? kamu tuh. Kamu tuh emang benar-benar ini loh. Kamu ntar kalau nikah, aku jangan lupa diundang ya Mbak ya. Oh ya, kenalin. Saya Vina. Temennya Mas Umar juga. Santai, dia cuma teman, nggak lebih kok. Iya, silakan ngobrol kalian. Enggak apa-apa kok. Oh ya, Mbak, udah lama pacaran sama teman saya. Udah sekitar Jalan 2 bulan. iya, jalan 2 bulan. Ya sabar-sabar ya ngadepin teman saya Mbak, soalnya dia agak itulah. Itu kan udah masa lalu, Vin, udah dulu. Mbak, dia agak suka menguras kesabaran soalnya kayaknya. Gitu. Jangan buka aib di sini lah, malu-maluin. Enggak kan ngingetin doang. Nanti gitu. kalau dia berpaling gak mau sama aku gimana? Kamu tanggung jawab. Udah lah, urusan kamu. Kamu di bagian apa nih? Kalau boleh tahu jabatannya, udah pasti tinggi kan? Ya, nggak tinggi-tinggi banget sih, cuman ya inilah. Aku jadi sekretaris. Oh, sekretaris, wah. Sekretaris. Nggak apa-apa nanti. Boleh tahu?
sekretaris bagian keuangan. Oh. Nanti meningkat, bisa jadi pemimpin ujung-ujungnya. Amin. Semoga aja nanti aku makin sukses terus bisa traktir kamu. Jangan lupa sukseskan juga perjodohan. Iya. Masa kamu gak pengen kayak berdua kayak kita sendiri terus? Gak boleh kayak gitu, dosa tahu. Aku cuma ngasih tahu. Ya udah deh, kayaknya aku mau ini dulu deh. Aku lagi nyari. Sibuk nih. Aku nih sebenarnya lagi nyari bos aku, mau minta tanda tangan, soalnya berkasnya tuh mau dipakai buat besok. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, dilanjut aja Bu Ya Bos. udah, dilanjut dulu nih pacarannya ya. Ya udah, undangannya ya ditunggu ya, dadah. Gampang. Jangan masukin hati ya, biasa. Kalau dia ngobrol suka ceplas-ceplos kayak gitu. Mending kita cari makan dulu, Mas. Aku lapar banget nih, sumpah nggak makan. Oh, kamu sudah lapar ya? Mas sudah makan ya? Ya, aku makan sih, cuman sedikit. Tapi kalau misal kamu makan, terus nggak aku temenin, kan serasa nasi, serasa sayur tanpa garam nih, kurang sedap gitu. Iya, bener Ya juga udah, sih. ayo. Udah, ayo. Seperti itu loh Pak. Ya sudah, ntar lagi saya bakalan langsung print berkas-berkasnya itu Pak ya. Ya, maksudnya biar cepet juga selesai juga. Ini orangnya Pak. Kamu Lagi butuh tanda tangannya, Pak. Oh, ya ntar lagi saya tanda tangani. Sini Vin. gini Bi, kamu masuk aja biar aku ngomong sama karyawan baru ini. Oh, siap kalau gitu. Ini bos mau ngomong ke sana. Jadi Iya, Pak. sudah di ruangan saya. Iya, sudah di meja Bapak tinggal. Saya tinggal dulu Pak ya. Ya Bi. Makasih, Pak. Duduk dulu, Vin. Kamu yang rekrut Abi ya? Iya. Ya, kamu betah-betah lah kerja di sini. Jadi tadi Pak Abi bilang bos besar. Ya, aku pimpinan di perusahaan ini. Jadi perusahaan ini punya Mas Gita. Ya, kamu tenang aja. Masa lalu ya biarlah berlalu. Jadi kamu di sini memang udah yakin buat kerja. Nih, kamu jangan mengingat masa lalu lah. Iya, Mas Gita juga tenang aja, Bos. Vina bakal profesional dalam bekerja. Jadi Vina bakal membedakan mana pekerjaan dan mana soal perasaan. Jadi Ya, Vina bakal betah kok kerja di sini. ya aku dulu memang punya perasaan sih sama kamu, tapi ya udahlah. Itu kan udah lama. Kamu ngomong-ngomong udah punya punya suami sekarang. Sampai belepotan nih ngomong, soalnya udah lama nggak ketemu sama kamu, jadi deg-degan nih. Enggak, Vina belum berkeluarga, Mas. Mas Gita udah Iya. nikah pastinya. Aku sudah nikah. Nah, nanti bakalan aku kenalin kok kamu sama istri aku. Boleh. Syukur deh kalau Mas Gita udah nikah. Semoga keluarganya selalu baik-baik aja. Ya, amin. Kalau Pak Gita udah nggak ada yang mau diomongin, saya mau balik dulu ke. Kamu nggak usah manggil Pak Gita kayak gitu kalau kita berdua kayak gini. Ya, kamu manggil Gita aja nggak apa-apa kok. Ya, kalau misalnya di dalam kantor kan nggak enak sama karyawan yang lain, ya kamu manggil Pak aja. Dan gini lagi, Vin, kita kan udah lama nih nggak ketemu. Jadi kamu bentar lagi habis kerja, kita ketemu di taman ya. Aku mau ada yang mau aku omongin sama kamu. Aku nunggu di sana. Oke, tapi Vina masih mau menyelesaikan kerjaan dulu ya. Iya. Kamu selesaikan dulu pekerjaan kamu. Vina udah boleh balik. Iya, silakan. Aku ke taman dulu deh. Siapa sih nelpon? Kenyang kok. Mulut kamu sampai berising gitu makanya. Udah hilang. Ya, ayo. Makanya lain kali kamu kalau makan, ya pelan-pelan. Iya, lagian ya Mas juga. Ayo cepet gitu-gitu terus. Soalnya takut ketahuan sama suami kamu. Jadi ini alasan kamu nggak Mas mau Gita. ikut aku ke kantor. Aku minta tolong sekarang. Jelasin. Mas Gita kok Sedekat sudah apa kamu balik? sama laki-laki ini? Nggak usah kasar kayak gitu sama perempuan. Ya, karena aku udah kesel banget nih.
Jadi kamu nggak usah bela-belain ini istri aku loh. Dan kamu sebagai laki-laki seharusnya nggak harus kamu jalan berduaan sama istri orang dong. Mas itu salah paham tahu nggak sih? Makanya didengerin dulu, jangan langsung nyerocos gitu aja. Kamu masih bilang salah paham kayak gitu? Ya makanya dengerin dulu penjelasan aku. Udah ya, tenang dulu, oke? Jelasin sekarang. Jadi, kan Mas tadi tahu aku lapar. Kebetulan aku cari makan dan aku ya ketemu sama Mas Umar. Kamu nggak bohong? Ngapain sih Mas aku bohong? Udahlah Ga, mending kita buka aja sekarang biar kita sama-sama lega. Buka. Dia sengaja emang aku yang nyuruh buat nggak ikut ke kantor kamu. Karena itu adalah salah satu cara untuk dia ketemu sama aku. Oh, jadi kamu beneran ya? Dari kemarin aku ngeliat sikap kamu sering main HP. Kayak tadi aku ngomong sama kamu, padahal ngomong penting, kamu masih main HP. Aku bukan nggak tahu ya dari kemarinnya. Ngeliat kamu kayak gitu, bersikap ke aku kayak gitu. Ya karena kecurigaan aku memang, ya sekarang memang benar. Kamu ada laki-laki lain selain aku. Ya udah Mas, karena emang sudah Mas tahu, Mas sudah lihat dengan mata kepala Mas sendiri ya. Ya, dan gak lama lagi aku bakalan cerain kamu kok. Bagus. Dan nanti aku bakalan urus surat cerai kita. Ya karena aku nggak mau kamu kalau kayak gini, kamu seperti ngejar-ngejar laki-laki lain. Itu adalah hal yang pantas. Karena apa? Si Ega itu butuh kebahagiaan. Dia bukan tidak ngebatin tiap hari. Asal kamu tahu ya, dia itu selalu cerita sama aku. Kamu yang dipikirkan hanya pekerjaan. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kamu. Kamu jangan pernah ngurusin hubungan orang ya Mas. Aku tidak. Aku sama Ega udah suami istri ya. Dan aku kerja juga buat si Ega. Bilang aja terus terang apa yang kamu rasain. Ya udahlah Mas, kalau Mas emang mau cerai ya udah aku terima dengan lapang dada. Aku emang lebih milih Mas Umar daripada Mas. Kalau emang sudah mau cerai ya udah aku terima. Karena aku memang juga butuh kebahagiaan, bukan cuma uang Mas. Dan Mas sadar nggak sih kalau selama ini Mas itu cuma kerja. Mas cuma ngasih uang, udah selesai tanpa mikir perasaan aku. Bener kan? Salah aku ngomong gini. Terus sekarang di sini aku yang disalahin karena aku sama Mas Umar gitu. Seharusnya Mas juga sadar diri dong, ngaca dong. Sebagai wanita, kamu seharusnya bilang sama aku karena di dalam hubungan nomor satu itu komunikasi. Mas, aku sudah berapa kali ngomong sama kamu. Ujung-ujungnya nggak bisa. Aku lembur kerja, aku ada pekerjaan ini, aku ada meeting segala macam. Kamu seharusnya bersyukur. Aku sebagai laki-laki bisa mencukupi kamu. Banyak wanita di sana yang kekurangan ekonomi. Mas, tanpa harta kamu pun aku bisa bahagia. Ya, uang itu bukan segalanya, Mas. Ya mungkin itu memang pilihan kamu. Ya, kalau misalnya sudah kayak gini, apa yang masih mau dipertahankan? Jadi kamu udah milih. Ya udah, emang nggak ada. Aku juga butuh bahagia. Selama setahun ini jujur aku nggak bahagia hidup sama kamu. Dan Mas ingat, kita itu dijodohin bukan atas dasar cinta. Kenapa kamu mau dengan perjodohan itu? Seharusnya kamu nolak juga dong. Ya karena aku nggak bisa nolak mama aku. Mas tahu kan mama aku gimana orangnya. Tapi tindakan kamu ini salah. Karena kamu sebagai istri, seharusnya kamu nurut dong sama suami kamu. Ah, udah Mas, terserah Mas deh. Mas mau ngomong apa? Kamu nikah sama aku, akad nikah. Ya. Kamu udah diserahkan sama aku, sama orang tua kamu. Jadi, ya kamu sebagai istri harusnya nurut dong sama aku. Kamu nggak boleh kayak gitu. Aku sudah kecewa banget nih sama kamu. Aku orang nurut gimana? Aku disuruh ngepel, disuruh nyapu, disuruh nyuci, masak buat kamu kayak pembantu. Emang aku pernah nolak? Ya itu memang udah tanggungan kamu. Karena aku di luar memang udah kerja, tapi aku nyampe rumah juga bersih-bersih kok. Udahlah. Bosan ngedengerinnya dari tadi. Kamu serasa istri kamu ini adalah pembantu kalau kayak gitu. Kayak orang gak becus saja. Namanya juga orang sudah ada hubungan ya pasti ngebelain dong. Ya kayak kamu sekarang. Ya iyalah.
Karena emang aku yang pantas, bukan kamu. Ya udahlah Mas. Jadi masih nunggu apa? Ya kamu udah pergi dong dari sini Ya sekarang. udah. Udah, ayo. Mas Umar ketemu lagi di sini. Vina. Mas Gita, mohon maaf banget ya agak lama tadi. Tadi masih Vina ke ini. Ya, nggak apa-apa, Vin. Oh ya katanya mau kenalin Vina ke istrinya. Ini istri aku sekarang udah punya, ini mau punya suami lagi. Dia selingkuh nih sama laki-laki ini. Oh. Itu. Iya, itu istri aku. Tadi emang ketemu di waktu saya nyariin Pak Abi, ketemu di dekat taman. Tuh kan. Aku bilang sama dia tadi ya. Pacaran udah 2 bulan. Oh kan. Sekarang udah terbongkar nih semuanya. Jadi Iya. gini Vin, tadi aku kan mau ke kantor ngajakin istri aku. Dia gak mau, katanya dia sok-sokan marah sama aku. Ya gimana aku gak mau marah, karena dia dari kemarin memang udah kelihatan tuh sifat dia memang berubah. Jadi gini Vin, aku bukannya gak kepikiran sama kamu. Barusan aku ketemu sama kamu, aku mikir kembali lagi sama masa lalu aku. Mas. Jadi Itu kan sekarang selesai, udah jadi masalah. ya mungkin itu memang sudah selesai, tapi aku sekarang mau ngajakin kamu nikah. Hah? Tenang Vin, aku bakalan ngurusin kok surat cerainya. Aku udah gak mau lagi sama dia karena dia sudah nyelengguin aku. Ya aku harap kamu bakalan nerima aku. Tahu kamu emosi tapi gak kayak gini caranya Mas. Oh jadi gitu. Ya udah kalau emang mau cerai. Ayo Mas. Ya udah, aku nggak bakalan mempertahankan wanita yang seperti itu. Tapi Dia kalau dibiarin, dia bakalan terus-terusan selingkuh sama laki-laki. ya tapi masalahnya sekarang Mas Gita tuh kondisinya lagi emosi. Jadi tolong jangan ambil keputusan kayak gini. Kayaknya Mas Gita harus istirahat dulu deh. Balik Ya, dulu ke aku memang emosi, tapi apa yang aku omongin barusan itu memang benar, Vin. Ya, aku bukannya nggak kepikiran sama kamu, karena sebenarnya hati aku memang untuk kamu dari dulu. Tapi Mas, Kamu harus tahu, aku nikah sama si Ega, dia orang tua dia punya utang sama aku, jadi dia dijodohin sama aku. tapi Mas, gini ya, bukan Vina juga di sini sebagai perempuan juga gak bisa langsung terima kamu. Ya mungkin kamu nggak bakalan bisa nerima aku saat ini. Ya kamu harus beradaptasi dulu lah sama aku. Vina juga nggak bisa tiba-tiba kalau bilang iya dan percaya sama omongan Mas Gita, karena Vina juga takut kalau ini cuma sekedar emosi doang, jadi ngeluapinnya sama Vina dan Vina cuma sekedar pelarian. Apalagi Mas Gita juga masih belum resmi untuk pisah sama istrinya. Jadi kayaknya Vina mau balik dulu deh. Ya udah, kamu jangan memikirkan omongan aku barusan. Kamu mikirin kerjaan dulu. Ya kamu kalau misalnya nggak bisa jawab sekarang, ya mungkin bisa besok atau lusa. Ya udah, kalau gitu Vina pergi dulu ya Mas. Udah.